Oke pemirsa dan juga Rizky, 25 Desember ini diperingati sebagai hari Natal, maka tempat berlibur telah diserbu pengunjung. Betul sekali, hari libur ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berlibur di tempat-tempat liburan, begitu tempat hiburan yang membludak, bahkan kereta juga membludak begitu ya. Betul, maka dari itu para pemirsa nih yang nantinya akan berlibur harus tetap waspada dan juga hati-hati menjaga keamanan masing-masing. Baik, betul sekali. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Diguyur hujan deras selama 4 jam, sejumlah wilayah Sidoarjo, Jawa Timur terendam banjir. Air merendam jalan raya mengakibatkan arus lalu lintas jalur Sidoarjo Surabaya macet hingga 10 km. Akibat curah hujan tinggi sekitar 4 jam yang mengguyur kawasan kota Sidoarjo, sejumlah kawasan di Sidoarjo Utara banjir hingga Selasa malam. Genangan air cukup parah terjadi di kawasan Waru, Juanda, hingga Sedati, Sidoarjo. Selain menyebabkan sejumlah rumah tergenang air juga menggenangi jalan raya Waru yang menyebabkan arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya macet hingga 10 km. Kedalaman air mencapai 30 hingga 50 cm menyebabkan sejumlah motor mogok. Selain hujan, banjir juga diperparah dengan debit air sungai di sekitar lokasi yang meluap. Ya, betul lah, saya mau ke ini Pak. Kenapa Mas? Ya ini karena businya kena air Pak. Gitu ya? Iya. Dalam memang banjirnya tadi? Emangnya dalam Pak. Gitu ya? Saya nganterin penumpang aja belum nyampe saya tujuan ini. Oh, iya. Mogok duluan. Iya, mogok duluan. Mulai jam berapa tadi banjirnya? Mulai jam 6-an Pak. Iya. Oh, jam 6 petang ini tadi ya? Iya, betul. Sampai malam ini ya? Sampai malam ini. Sementara hingga Selasa malam, kondisi genangan air masih tampak meski tidak separah yang terjadi Selasa petang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang. Sejumlah wilayah banjir di kota Surabaya, Jawa Timur. Daerah Wonocolo, Siwalan Kerto, Jemur Sari, Marigerejo terendam banjir. Inilah banjir akibat hujan deras di sejumlah wilayah tergenang air, salah satunya di Gang Lebar Wonocolo, Surabaya. Ketinggian air mencapai 40 cm. Akibatnya air masuk ke dalam rumah warga. Bahkan salah satu warung terendam banjir hingga masuk ke dalam. Selain warung, warga yang punya hajat juga terpaksa melakukan hajatan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir kali ini merupakan terbesar dibanding tahun sebelumnya. Kalau banjir ini sih emang tahunan Mas. Setiap setahun itu pasti banjir. Dan rumah-rumah warga ini banyak yang masuk. Tapi kalau dibanding tahun lalu ini terbesar atau sama dengan tahun yang lalu? Ini yang terbesar. Terbesar ya? Ya kurang Pak. Orang ngurusin banjir semua sih kos-kosan lah banjir. Sudah terlanjur masa banyak ini ya? Iya, ini juga dari pagi. Pelanggannya semakin menurun ya? Menurun Pak. Jadi kayak gitulah. Orang musim hujan kayak gini jadinya. Warga meminta kepada pemerintah kota Surabaya untuk memperbanyak aliran air, terutama di gang-gang kampung. Jika hujan lebat, air bisa mengalir. Selain itu, adanya pompa air di kawasan tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, sejumlah pemudik libur Nataru terjebak banjir rob di jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pemudik mengeluhkan tidak ada rambu informasi terkait banjir rob sehingga terjebak kemacetan panjang. Selain di Demak, banjir juga terjadi di Labuan Batu, Sumatera Utara, mengakibatkan antrian kendaraan hingga 50 km. Antrian panjang kendaraan terjadi di jalur Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah saat puncak arus mudik Nataru pada Selasa pagi. Sejumlah kendaraan pribadi dengan plat luar kota yang didominasi dari Jawa Barat dan Jawa Timur terhambat melintasi genangan banjir rob di jalan nasional.
Kemacetan semakin parah dengan masih beroperasinya kendaraan berat yang nekat melintas di Jalan Pantura saat Nataru. Banjirop yang melanda Jalan Nasional Pantura Demak juga berdampak dengan kondisi jalan yang rusak. Ke Blitar. Dari mana mau kemana Pak? Dari Pati. Oh, ini juga macet berapa lama tadi Pak? Ada setengah jam. Oh, gimana tahu nggak Pak kalau ada banjirop sini nih Pak? Ya, belum tahu. Ya. Selain itu banjir juga terjadi di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan mencapai puluhan kilometer disebabkan banjir yang merendam seluruh badan jalan lintas Sumatera sepanjang 400 meter. Beberapa kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir membuat akses jalan lintas semakin memburuk. Tak hanya itu, akibat mencoba menerobos banjir, beberapa mobil mogok di tengah badan jalan yang menambah kemacetan kendaraan mencapai 50 km. Mau tujuan kemana Bang? Kota Batu. Kota Batu Bang. Dalam 1 tahun ini ada berapa kali banjir di Bandar Duranya ini Bang? 5 kali ada lah. 5 kali Bang? Iya ya Bang ya. Akibat apa di banjir ini Bang? Erosi lah itu. Erosi? Akibat perambah hutan ya Bang ya? Para petugas kepolisian dan TNI serta instansi terkait berupaya mengurangi kemacetan agar arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, Jawa Timur erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter dari puncak gunung. Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada. 20 pendaki dievakuasi. Gunung Raung. Gunung Raung dengan ketinggian 3.332 mdpl di Bondowoso, Jawa Timur erupsi pada Selasa pagi dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter dari puncak gunung. Tercatat setelah erupsi awal telah terjadi 3 kali erupsi susulan. Sebanyak 20 pendaki asal Jakarta, Surabaya, dan Bandung melakukan pendakian pada Senin diminta turun oleh petugas demi menjaga keselamatan. Akibat letusan Gunung Raung, abu vulkanik mengguyur sejumlah kecamatan terdekat diantaranya Sumber Wringin, Sukosari, Tapen, dan Telogosari. Ketebalan abu Raung berkisar 0,5 mm. Bandara Banyuwangi juga melakukan paper test untuk memantau sebaran vulkanik Raung. Erupsinya tuh, tapi yang abunya yang nyampe sini sekitar jam 11-an turunnya. Tebel ya tebunya ya? Ya, cukup tebal. Kebunnya. Saat ini Gunung Raung berada pada status level 2 atau waspada dengan rekomendasi masyarakat dan pengunjung, wisatawan tidak mendekati pusat erupsi di kawah puncak dengan radius 3 km. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul melaporkan. Sepekan pasca PDIP mengumumkan pemecatan 3 anggota keluarga Joko Widodo dari kader PDIP. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap pergantian antara waktu Harun Masiku. Hasto bahkan disebut sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antara waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konversinya juga menyebut Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. Hasto bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus sebagai komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto bahkan diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan
secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Sementara menanggapi hal tersebut, kubu PDIP meminta seluruh kader agar tak gentar usai penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, terlebih jelang Kongres PDIP. Sebelumnya Hasto juga pernah diperiksa KPK pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah penyidik KPK, termasuk menyita 3 buah HP, kartu ATM, dan buku catatan miliknya. Hasto kini dijerat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 5 tentang perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Hasto Kristianto, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Hasto, yakni Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan Doni Tri Istiqomah bersama Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. KPK menjelaskan Hasto memerintahkan Doni melobi Wahyu Setiawan agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Hasto juga memerintahkan Doni untuk mengambil dan mengantarkan uang suap yang diberikan kepada Wahyu melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain dikenal sebagai orang dekat Hasto, Doni Tri juga advokat PDIP. Pada 3 Juli 2024, rumah Doni di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah KPK terkait penyidikan kasus Harun Masiku. Namun tim hukum DPP PDIP protes dan melaporkan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK. Pemirsa, sementara Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK sangat kental dengan politisasi hukum. Terlebih Hasto menyatakan sikap tegas PDIP yang menentang adanya upaya merusak demokrasi dan konstitusi. Keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Dan berikutnya pemirsa, Raisa Nadia akan mengulas awal kemunculan sosok Harun Masiku yang hingga kini bagai ditelan bumi. Silahkan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa, perkara suap di tubuh PDIP berawal pada pemilihan legislatif pemilu 2019 di Dapil Sumatera Selatan 1. Sebelum Harun Masiku dinyatakan buron pada 17 Januari 2020, PDIP berupaya menyelisihi peraturan KPU terkait pergantian antar waktu anggota DPR dari partainya. Berikut perjalanan kasus Harun Masiku. Pemilihan legislatif dalam pemilu 2019-2024 pada Dapil Sumatera Selatan 1, caleg PDIP Nazarudin Kemas memperoleh suara terbanyak. Namun karena Nazarudin meninggal dunia, Undang-Undang KPU mengatur pemilik suara terbanyak kedua, yaitu Rizky Aprilia yang menggantikan Nazarudin menjadi anggota DPR. Akan tetapi rapat pleno PDIP menginginkan Harun Masiku
yang menjadi pengganti mendiang ipar Megawati tersebut. PDIP bahkan sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Sinilah KPK mengendus adanya suap menyuap untuk memuluskan Harun Masiku masuk Senayan untuk periode 2019-2024. Harun Masiku disebut menyiapkan uang 1,5 miliar rupiah untuk dibagikan ke sejumlah pihak. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020 saat mantan Bawaslu Agustiani Tio akan menyerahkan uang suap sebesar 400 juta rupiah dalam mata uang dolar Singapura kepada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Uang tersebut dialirkan melalui politikus PDIP lainnya Saiful Bahri. KPK kemudian menetapkan Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio sebagai tersangka. Saat Wahyu dan Tio terjaring operasi tangkap tangan, Harun terekam CCTV Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari Singapura. Harun Masiku pun terkesan lihai selama masa pelariannya yang hampir memasuki tahun kelima. Hingga masa pencekalannya yang tidak lagi diperpanjang KPK sejak Januari 2021. Setelah lama senyap, pada pertengahan tahun ini KPK kembali membuka kasus suap Harun dengan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lalu Yasona Lauli. Keduanya diperiksa sebagai saksi. Namun setelah 2 kali diperiksa, Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap serta peringatan penyidikan oleh KPK. 6 Desember lalu, KPK kembali menerbitkan surat DPO Harun Masiku dengan memajang foto-foto penampilan terbaru Harun. Namun masih mengupayakan pencekalan kembali. Publik masih menantikan muara kasus suap pergantian antar waktu ini. Apakah dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Atau seperti kata PDIP, hal tersebut hanya politisasi hukum yang pasti rakyat menanti kebenarannya. Kembali ke Rizky. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno, mengunjungi sejumlah gereja di Jakarta guna memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal. Agenda peninjauan ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam, Menteri Agama, Panglima TNI, dan Kapolri. Memastikan kelancaran dan keamanan sebelum misa malam Natal, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI meninjau ke sejumlah gereja di Jakarta. Selain Menko PMK Pratikno, terlihat juga Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Peninjauan dilakukan sekitar pukul 4 hingga 5 sore di sejumlah titik, yaitu Gereja Katedral Jakarta, GKI Saman Hudi, dan GPIP Immanuel. Sejumlah aspek keamanan hingga kesiapan gereja dalam pelaksanaan misa malam Natal menjadi fokus pada agenda ini. Semoga Natal selalu memberikan berkah kepada kita, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh membawa kebaikan bagi umat manusia dan bangsa Indonesia ke depan. Melaksanakan pengecekan dan peninjauan langsung untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Nah, sore hari ini ada beberapa gereja yang kami datangi juga dalam hal untuk memastikan ibadah misa suci Natal bisa berlangsung dengan lancar, kemudian dengan aman dan damai. Dalam kunjungan ini disampaikan juga komitmen pemerintah untuk menjamin kelancaran ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru 2025. Dari Jakarta, Rizky Ihwal melaporkan. Memperingati Hari Relawan Nasional, PMI Jakarta Pusat menggelar kegiatan Fun Walk atau Gerak Jalan Santai di area Car Free Day Jakarta. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari MNC Peduli sebagai salah satu mitra PMI Jakarta Pusat yang selalu terdepan dalam berbagai kegiatan sosial. Lebih dari 1.200 relawan PMI bersama sejumlah tokoh dan masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Gerak Jalan Sehat yang digelar PMI Jakarta Pusat di area Car Free Day, Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat.
Kegiatan Jalan Sehat yang mengangkat tema sinergitas relawan dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat ini didukung penuh oleh MSI Peduli yang ikut berpartisipasi menyukseskan acara itu. Jalan Sehat ini digelar sekaligus untuk memperingati Hari Relawan Nasional yang jatuh pada tanggal 26 Desember. Ya, alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh terutama dari MNC Peduli ya, MNC Peduli dengan Bu Jessica-nya telah memberikan souvenir untuk para peserta. Kemudian kita juga akan memberikan souvenir nanti di acara Volunteer Award-nya nanti tanggal 27 Desember 2024 nanti. Saya terima kasih banyak ya, apalagi MNC Peduli selalu hadir bersama-sama. Mudah-mudahan bukan hanya dalam kegiatan-kegiatan yang ada dengan PMI maupun kegiatan-kegiatan yang lain, saya yakin MNC akan selalu ada di hati para pemirsanya ya, dengan dukungan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan yang betul-betul banyak manfaat buat masyarakat dirasakan. Tidak hanya Jalan Sehat bersama, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kegiatan lainnya seperti senam bersama dan pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Wah, keren acaranya, bagus. Bermanfaat. Ya, semua manfaatnya ya, kita satu menyehatkan olahraga, satu menyehatkan badan. Kegiatannya itu untuk mempererat silaturahmi juga, untuk ya supaya sehat ya Pak. Terus biar lebih solid ke depannya. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara relawan PMI dengan berbagai pihak dapat semakin kuat demi menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ini ada-ada aja alasan pelaku kejahatan kalau udah ketangkep. Contohnya yang satu ini nih, rampok toko emas di Banyumas, Jawa Tengah. Begitu ketangkep, ngaku butuh duit buat biaya nikah. Padahal ya semua kita tahu nikah di KUA itu gratis. Pakai alasan biaya nikah. Ingat tuh, karyawan toko emas hampir aja jadi korban. Lu tembak pakai airsoft gun. Untung aja meleset. Video rekaman CCTV ini sempat viral. Perampokan terjadi di toko emas Rezeki di Desa Ciberem, Banyumas, Jawa Tengah di tengah siang bolong. Perampok bahkan sempat menembakkan senjata ke arah karyawan toko emas. Beruntung meleset tidak mengenai korban. Namun korban trauma dan terguncang akibat perampokan itu. Tak butuh waktu lama, pelaku tertangkap. Polresta Banyumas menangkap pelaku Ade Yulian di sebuah rumah kos kawasan Kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku berdalih merampok di siang bolong karena terdesak biaya pernikahan. Kok toko emas itu? Kan kamu cari di Google Map, toko emas terdekat. Kenapa toko emas itu? Karena toko emas itu nggak ada tralis. Ah, tuh, ya. Dan kenapa pertimbangannya ambil emas itu? Enak dijual. Oh, gitu ya. Gampang. Kenapa kamu siang-siang nekat itu nggak yang nanti ada orang kamu itu gimana? Ini kan dilempar dia itu. Kenapa berani? Karena udah butuh uang. Pepet itu. Untuk apa? Pelaku diketahui menggunakan senjata api jenis airsoft gun dan melarikan 26 buah kalung emas dengan berat total 279 gram. Pelaku teridentifikasi dari pelacakan jumlah kamera CCTV di wilayah Banyumas. Penggeledahan, kami mengamankan barang bukti antara lain 1 unit airgun, 1 kotak peluru Gotri, 1 unit SPM merek KWS ini kami ada pada saat penelusuran, ya, bukan pada saat penangkapan, dan ada 15 untai kalung emas. Ini kami temukan juga di kos-kosannya. Perampokan toko emas ini viral. Pelaku berhasil seorang diri di tengah siang bolong. Sambil menodongkan senjata api, pelaku menggasak sejumlah perhiasan emas. Warga sekitar sempat mencoba menahan pelaku kabur, melemparinya dengan batu besar hingga kaki pelaku retak dan nyaris patah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.
Maling yang satu ini emang nggak kira-kira. Lah, ambulan buat kerja sosial, buat bawa orang sakit, buat bawa jenazah. Bisa-bisanya dia colong. Apa nggak mikir kalau nanti dia sakit kritis juga butuh tuh ambulan. Emang bisa jalan sendiri ke rumah sakit? Pikir. Klinik Ar-Rahmah dibobol maling, tapi maling yang satu ini mengincar mobil ambulans yang diparkir di teras klinik. Pencuri menjebol gembok rantai halaman klinik dan dengan santai mengobrikan mobil ambulans keluar dari klinik. Pencurian ini terjadi di klinik Ar-Rahmah Jalan Lumba-Lumba, Pasuruan, Jawa Timur pada waktu subuh. Pengelola yayasan baru mengetahui pencurian pada pagi harinya. Di sini? Iya, memang tiap hari parkirnya di sini. Nggak ada yang jaga emang berarti Pak ya? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Karena selama ini memang aman aja, belum ada kejadian. Kita pikir insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Lagi pula pikiran kita ya ini ambulans gitu kan, ya mudah-mudahan nggak ada yang ambil. Gitu. Ternyata ada juga yang minta ambulans. Pihak klinik telah melaporkan pencurian ambulans ke Polres Pasuruan dengan bukti rekaman CCTV. Ambulans yang dilarikan adalah Daihatsu Luxio dengan nomor polisi B1537TIX. Polisi tengah melakukan penyelidikan dan telah mengumpulkan keterangan saksi. Pelaku sementara diduga 1 orang dan telah mengetahui medan lokasi pencurian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Ini kisah pilu. Gara-gara kangen, anak masih sekolah dasar nekat nyuri motor punya tetangganya. Dia nekat naik motor sendirian lewatin 2 kabupaten buat ketemu sama ayahnya. Baru ketangkep polisi setelah kecelakaan di jalan. Yang namanya rasa cinta, rasa rindu emang sulit ditahan. Tapi ya nggak sampai berbuat kriminal, ya kan? Nah, sudah lama dia pantau ini rumah Ayu Yu. Sudah berapa kali anak ini kula-kili. Rekaman CCTV ini viral. Seorang anak masuk ke pekarangan rumah tetangganya dan tanpa diduga membawa kabur sebuah sepeda motor. Perjalanan bocah tersebut ternyata cukup jauh. Dari lokasi pencurian di Bengkulu, dia berkendara menuju Palembang, Sumatera Selatan. Namun dalam perjalanan, bocah laki-laki tersebut kecelakaan dan diserahkan warga ke polisi. Saat diperiksa polisi, si bocah menuturkan kisah pilu. Ia mencuri sepeda motor karena rindu pada ayahnya yang tinggal terpisah di Palembang. Setelah orang tuanya berpisah, si bocah tinggal bersama ibunya di Bengkulu. Ya memang niatnya mencuri. Ya, niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita proses sesuai hukum, walaupun nanti ada batasan-batasan perlakuan hukum kepada si anak ini ya. Bocah laki-laki tersebut masih berusia 11 tahun, murid kelas 5 sekolah dasar, membobol plafon rumah tetangganya dan bawa kabur sepeda motor serta sebuah telepon genggam. Pelaku masih diamankan di Polsek Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Meski masih di bawah umur, pelaku tetap akan diproses sesuai hukum. Dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Enron Wirawan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, keempat jenazah korban kecelakaan bus pelajar di ruas tol Padaan, Malang, Jawa Timur telah dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan sejumlah fakta baru terkait penyebab kecelakaan. Polisi pun menunjukkan CCTV detik-detik sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Sama PC. Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Kamarudin menunjukkan detik-detik rekaman CCTV bus rombongan santriwati melaju dari jalur kanan arah Malang sebelum kecelakaan terjadi.
Kamera CCTV kilometer 77 tol Surabaya-Malang juga merekam truk pengangkut pakan ternak yang melaju mundur dengan kecepatan tinggi. Truk bahkan terlihat berpindah jalur dari bahu jalan ke lajur sebelah kanan di jalur menurun dan menikung. Berdasarkan keterangan sopir truk, saat kejadian truk mengalami panas mesin dan sopir berusaha menepi untuk mendinginkan mesin. Namun tiba-tiba truk justru mengalami gagal menanjak hingga berjalan mundur ke arah tempat kejadian perkara. Yang baru kita temukan itu ada guardrail yang memang tertabrak dampak dari kecelakaan tersebut, dan itu persis di bawahnya adalah terowongan, ya persis di bawahnya terowongan, sehingga bis tertahan oleh guardrail. Sementara dari hasil olah TKP di Lantas Polda Jawa Timur bersama Polres Malang, polisi menemukan sejumlah fakta baru, di antaranya sejumlah warga luka dan kendaraan rusak akibat terkena cipratan cairan kimia yang tumpah ke jalan di kawasan Padalarang, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Cairan kimia merusak dari tumpah dari sebuah truk tangki yang bocor saat melintas di jalan tersebut. Soal saya jalan, katan cairan teh kena kulit ya. Media sosial diramaikan unggahan jumlah pengendara dan warga korban cipratan cairan kimia di Jalan Raya Nasional Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pengendara dan warga mengeluhkan gatal-gatal dan panas di kulit akibat terciprat cairan kimia. Bahkan badan atau bodi kendaraan rusak terkena cairan kimia. Ratusan kendaraan bermotor mendatangi unit Gakum Cikamuning, Bandung Barat melaporkan dampak cairan kimia tersebut. Pas maju awal-awalnya perih ke mata, kirain apa gitulah, kelilipan atau apa. Saya tutup pakai ini, ternyata panas kena muka teh. Berhenti, habis itu ngelihat motor udah pada ngelupas gitu, ngelupas sama motor macet. Awalnya mah macet nggak bisa jalan. Ternyata pas saya dari bengkel dulu dibuka, ternyata si itunya tuh jadi mengkerak dibersihin baru bisa jalan. Pemirsa, kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta terjawab sudah. Bayi yang meninggal dunia tidak tertukar. Hasil tes DNA bayi sesuai dengan DNA orang tuanya. Namun ayah bayi belum puas dan akan menempuh jalur hukum lain. Kasus viral bayi diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta, RSIJ Cempaka Putih, berakhir sudah. Hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri sudah keluar. Hasilnya, bayi yang meninggal dunia di RSIJ Cempaka Putih benar adalah anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Namun ayah bayi Muhammad Rauf tidak puas hingga menerima rekam medis dan rekaman CCTV rumah sakit. Ya, saya sampai saat ini belum dikasih rekam medis sama CCTV, Pak, untuk melihat sama video itu, Pak. Hanya diserahkan sama polisi doang, Pak. Belum dapat, Pak. Mintanya dari kapan, Mas? Dari awal mediasi, Pak, tanggal 21 itu kan awal mediasi, sampai sekarang pun setelah ini viral baru tim rumah sakit yang mencari saya gitu, Pak. Namun pihak RSIJ Cempaka Putih menyatakan rekam medis sudah ditawarkan, hanya Rauf belum memberi jawaban jelas. Kami itu sudah menyiapkan, sudah menawarkan untuk mengantarkan, sudah menyiapkan, saat ini pun ada di case manager kami dokumen itu dan kemudian bisa diambil, tapi sampai sekarang belum diambil. Seandainya pulang dari sini mau diambil pun bisa. Rauf dan Feni, pasutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencari kebenaran nasib bayinya yang diduga tertukar. Keduanya meyakini bayi mereka tertukar karena menemukan perbedaan ciri fisik. Pemirsa, perayaan Natal telah tiba, namun ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Sedikitnya jumlah penumpang mencapai 152.000 orang. Mayoritas penumpang merupakan keluarga yang membawa anak-anak untuk berlibur atau mudik ke kampung halaman. Sehari jelang perayaan Natal, ribuan penumpang terus memadati counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa sore. Mayoritas para penumpang merupakan keluarga yang mengajak buah hatinya berlibur dan mudik ke kampung halamannya. Tujuan favorit para penumpang masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur di momen Nataru. Bahkan hari Minggu kemarin tercatat jumlah penumpang pesawat menembus 190.000 orang. Angka ini naik 45% dibanding hari biasa. Sedangkan hingga Selasa sore pergerakan penumpang mencapai hingga 152.868 orang dengan pergerakan pesawat mencapai 1.076 penerbangan. Tujuannya sendiri berlibur atau kunjungi keluarga? Berlibur sekaligus kunjungi keluarga. Rencana berapa lama, Bu? Sampai hari Sabtu, 6-7 hari. Oke, semingguan ya, Bu ya. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal guna menghindari antrean di counter check-in dan agar tidak tertinggal pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di puncak mudik Nataru, penumpang pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan membludak. Antrian ribuan penumpang kapal bahkan mengular di pintu masuk dermaga. Suasana kepadatan penumpang kapal di pintu masuk dermaga ini didominasi para pemudik yang hendak menuju ke sejumlah daerah di Kalimantan untuk merayakan Natal dan liburan bersama keluarga. Tugas pun menerapkan buka tutup masuknya penumpang agar tidak terjadi kepadatan saat naik ke atas kapal. Data KSOP Parepare tercatat ada 2.334 penumpang kapal yang bertolak dari pelabuhan Parepare. Jumlah ini lebih tinggi dibanding dengan jumlah penumpang kapal turun yang biasanya lebih tinggi pada hari-hari biasa. Di puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, KSOP Parepare menyiapkan 2 kapal keberangkatan untuk menampung para pemudik. Pemirsa, misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat diikuti oleh ribuan umat Katolik. Semangat kesederhanaan dan cinta kasih menjadi poin penting dalam perayaan Natal bertema Marilah Kita Pergi ke Bethlehem. Dan berikut laporan Camar Haenda dan juru kamera Novan Dwi Kusuma. Pemirsa, misa malam Natal ini berlangsung dengan hikmat di Gereja Katedral Jakarta, di mana misa dilaksanakan dalam 2 sesi, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari dan juga pada malam hari pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 8 malam. Dan dengan tema Marilah Kita Pergi ke Bethlehem, di mana ini mengandung makna kesederhanaan, makna kembali kepada kemurnian, kesucian dan juga semangat cinta kasih Yesus kepada umatnya. Dan apabila kita melihat ataupun juga berbicara lebih spesifik mengenai secara nasionalis, tentunya ini bermakna persaudaraan, harapan dan juga persatuan untuk kepentingan bangsa. Dan Gereja Katedral menerima dalam satu sesi ini kurang lebih 4.500 jemaat yang terbagi ke dalam beberapa selasar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga memastikan bahwasanya seluruh pengamanan dilakukan dengan ketat dan juga jemaat serta umat Kristiani juga Katolik yang merayakan ini senantiasa diberikan kenyamanan dan juga keamanan dan dipastikan sejumlah persiapan baik sterilisasi maupun juga pengerahan pasukan yang berjaga ini telah dilaksanakan dengan baik. Dari Jakarta, Camar Haenda dan Novan Dwi iNews melaporkan. Pemirsa, personil gabungan kepolisian dan TNI mengamankan jalannya misa Natal di gereja yang berada di sejumlah daerah. Di Kota Bandung, Jawa Barat, Makassar hingga Bali, petugas melakukan sterilisasi gereja dengan menurunkan anjing pelacak hingga sejumlah alat keamanan. Jelang pelaksanaan misa Natal, kepolisian mulai melakukan penjagaan ketat dan sterilisasi gereja yang ada di Kota Bandung. Salah satunya Gereja Katedral yang berada di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat untuk memberikan rasa aman bagi umat Nasrani yang akan melaksanakan misa Natal.
Sterilisasi gereja sendiri dilakukan oleh tim Gegana Brimob Polda Jabar mulai dari luar gereja hingga bagian dalam gereja. Jadi untuk jumlah kekuatan personil kita libatkan 1.221 personil. Untuk pengamanan kita akan melaksanakan pengamanan di gereja 149 gereja yang ada di Kota Bandung dengan perincian baik itu gereja besar dan gereja kecil kita laksanakan pengamanan semua. Tim penjinak bom dari Gegana Brimob Polda Sulawesi Selatan juga melakukan sterilisasi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Sterilisasi dilakukan di sejumlah ruangan peribadatan jemaat memastikan misa Natal dapat berlangsung khidmat. Satu persatu ruangan peribadatan jemaat diperiksa menggunakan alat pendeteksi seperti material detektor, alat deteksi radiasi, serta menggunakan alat proteksi kimia biologi radioaktif. Di Buleleng, Bali, sejumlah gereja juga dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian dari Polres Buleleng. Polisi menggunakan metal detektor dan juga anjing pelacak untuk mengecek setiap sudut gereja dan juga benda-benda mencurigakan. Dari hasil sterilisasi, polisi tidak menemukan adanya benda mencurigakan. Sterilisasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat untuk melaksanakan ibadah Hari Raya Natal. Tim Liputan melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Gereja HKBP Sei Agul, Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Gibran membagikan bingkisan dan kado untuk anak-anak dan berharap perayaan Natal tahun ini membawa sukacita. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir bersama sang istri Selvi Ananda serta Wali Kota Medan Bobi Nasution dan langsung menyapa setiap warga yang ada di gereja. Kedatangannya kali ini khusus untuk mengucapkan selamat Natal kepada warga yang datang ke gereja. Tak lupa Gibran juga membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada anak-anak. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Gibran juga berpesan agar warga yang melakukan mudik untuk berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Adapun hadiah yang diberikan Gibran berisi mainan anak-anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli dan MNC Vision Networks kembali menyalurkan bantuan kepada anak-anak asuh Yayasan Deals Indonesia di RPTRA Asoka, Jakarta Selatan. Dukungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Anak-anak asuh Yayasan Deals Indonesia diajak bergembira oleh tim MNC Vision Network dan MNC Peduli yang hadir di RPTRA Asoka di kawasan Jakarta Selatan. Kehadiran MNC Vision Network bersama MNC Peduli ini untuk mendukung kegiatan Yayasan Deals dalam memberikan pengetahuan serta keterampilan anak-anak asuh. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli dan MVN memberikan bantuan peralatan sekolah dan tas sekolah serta peralatan kebersihan. Kan pemberian bantuan peralatan keset kebersihan, peralatan sekolah dan tas sekolah untuk Yayasan Deal Foundation yang bekerjasama dengan RPTRA Asoka. Kita lakukan dan kami berharap mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu juga bisa menginspirasi masyarakat yang lain supaya bisa saling membantu dan saling meringankan beban masyarakat. Ya, terima kasih untuk MVN dan MNC Peduli yang telah hadir hari ini untuk memberikan donasi dan support. Ya, mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa melanjutkan lagi sekolah mereka dan berkegiatan di RPTRA Asoka ini. Kegiatan bersama Yayasan Deals dan RPTRA Asoka bentuk komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam membantu anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan serta kualitas hidup yang lebih baik. Dari Jakarta, Naura Syafika Raga Terdaus Jaka Samsa iNews melaporkan.